Jangan lupa di subscribe, lonceng, like and share, dan jangan lupa tonton sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan seluruh sekalian alam, yang begitu banyak mencurahkan nikmat kasih sayang kepada hamba-hambanya, meskipun hamba-hambanya banyak melakukan dosa, bermaksiat kepada Allah, tetapi Allah masih memberikan kenikmatan kepada diri mereka. Mereka tidak melaksanakan ibadah kepada Allah, Allah masih memberikan rizki kepada diri mereka. Maka hendaknya ini menjadi sebuah kesadaran bagi diri kita semua. Sesungguhnya perbuatan dosa yang kita lakukan, Allah selalu senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat terkait dengan dosa yang kita lakukan, dan timbal balik daripada perbuatan itu pasti akan memberikan kesengsaraan kepada kita. Bolehlah di dunia kita mendapatkan kesenangan, namun kelak di akhirat kita akan mendapatkan perhitungan yang seadil-adilnya. Makanya marilah kita berusaha untuk menjadi yang terbaik sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal apa saja kita tampil lebih duluan menjadi yang terbaik. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insyaallah sampai kepada kita. Ada beberapa statement yang barangkali mungkin terlintas dalam pikiran kita semua, ataukah mungkin dari sebagian kita yang mengatakan, saya banyak dosa, kira-kira dengan banyak dosa yang saya lakukan, Allah itu mau menerima taubat saya apa tidak? Maka jawaban untuk sebuah statement yang kita baru saja dengarkan ini melalui hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita dengarkan secara bersama-sama. Jadi kesimpulan sederhana yang bisa kita ambil nanti setelah kita mendengar pemaparan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda. Apa sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi, rawahu Muslim. Man taba, barang siapa, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dia itu mau bertaubat, ya. Ada seorang hamba memiliki dosa yang dia menganggap bahwa ketika dia bertobat tidak diterima tobatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi memberikan solusi kepadanya dengan penjelasan hadis ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man taba, barang siapa yang di antara kita ketika dia memiliki kapasitas dosa yang besar, kemudian taba, dia itu mau bertobat. Tobat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qabla an tatlu asy-syams min maghribiha. Jadi tobatnya itu sebelum matahari terbit dari barat. Sebelum matahari terbit dari barat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kesungguhan yang dia lakukan itu taballahu alaihi, Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis singkat ini
memberikan penjelasan, menyampaikan kepada kita tentang bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita terkait dengan dosa yang dilakukan oleh kita. Ya, siapapun diri kita, apapun dosa yang kita lakukan, ketika kita benar-benar mau bertobat ya terkait dengan dosa yang kita lakukan, maka jangan sampai ada kata yang menyampaikan bahwa tidak mungkin Allah menerima taubat kita. Mungkin kita pernah mendengar salah satu kisah yang begitu panjang ketika ada seorang pembunuh yang dia itu membunuh 99 orang. Kemudian karena dia merasa berdosa dengan sikap karakter kepribadian yang salah pada dirinya tersebut, dia datang kepada seorang yang dia anggap paham untuk memberikan pencerahan kepada dirinya. Lantas ketika dia bertanya kepada orang tersebut, ya, orang tersebut yang alim itu, bagaimana terkait dengan 99 orang yang saya bunuh? Kira-kira kalau saya bertobat, Allah terima taubat saya apa tidak? Maka kata sang alim bahwa engkau tidak akan diterima taubatmu oleh Allah Subhanahu wa taala karena telah membunuh 99. Maka dia tampil lagi untuk membunuh sang alim ini sehingga genap 100 orang dia bunuh. Dia pindah ke tempat berikutnya, dia datangi orang alim kemudian berilmu. Ya, datang orang alim kemudian berilmu, dia tanya kepada orang tersebut, saya sudah membunuh 100 orang, kira-kira kalau saya mau bertobat, Allah terima tobat saya apa tidak? Ternyata jawaban dari sang alim lagi berilmu ini menyampaikan kepada yang bersangkutan bahwa sesungguhnya tobat dari yang engkau inginkan terkait dengan masalah keburukan yang sudah dilakukan oleh dirimu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan hijrah dari tempatmu ke tempat yang lain, sehingga di tempat lain itu engkau bisa menemui orang-orang soleh yang membantu dirimu dalam proses bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah ini diceritakan kemudian dia berjalan sampailah di pertengahan, lebih sedikit dari tujuan yang dia ingin jalani, dia ingin tuju. Akhirnya qadarullah dia meninggal. Apa yang terjadi? Ya, di situ diceritakan ada malaikat rahmat dengan malaikat azab datang menghampiri sang mayit tersebut, saling berebut di antara keduanya untuk mengambil jenazah itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salah satu malaikat untuk datang menginformasikan kepada kedua malaikat agar bisa mengukur jarak daripada sang pembunuh ini yang dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan dosa yang dia lakukan. Akhirnya tinggal beberapa langkah lagi dia menuju ke tempat yang dia ingin tuju, sehingga dengan modal itu walaupun sedikit Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah menerima taubatnya, kemudian dia diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah konsep demikian hadir pada dirinya, maka otomatis dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini seputar cerita terkait dengan bagaimana orang yang memiliki dosa yang banyak kemudian dia mau bertobat, Allah terima tobatnya. Nah, kita kaitkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baru saja kita dengarkan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertobat dan tobatnya itu sebelum terbit matahari dari barat, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobatnya. Jadi jangan berkecil hati bagi kita yang mungkin barangkali selama ini jauh dari Allah, tidak melaksanakan sholat, melakukan kemaksiatan. Jangan berkecil hati. Mari kita berusaha untuk mengangkat diri kita dari keterpurukan tersebut menuju ke tempat yang diridhai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan kesungguhan untuk mengharapkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka cita-cita kita untuk mau menghilangkan dosa yang begitu banyak kita lakukan pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita bertobat dengan taubat yang sesungguhnya kepada Allah
terkait dengan dosa-dosa yang kita lakukan, sehingga dengan konsep demikian menjadi jembatan bagi kita menuju kepada kebahagiaan yang kita cita-citakan, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.